Bahasan kita kali ini adalah pembagian sudut dalam trigonometri. Kalau kemarin kita bicara sudah masalah sudut-sudut istimewa dan sebagainya, sekarang pembagian sudut dalam trigonometri. Ada 4 pembagian di sini di kuadran ini. Ada yang dinamakan kuadran pertama, itu tempatnya di sini. Kuadran kedua di sini, kuadran ketiga di sini, kuadran 4 itu di sini. Nah, kuadran 1 sudut itu dimulai dari sumbu X ini. Keluarnya dari sini. Sampai sumbu Y ini dinamakan dengan kuadran pertama tadi. Dari sumbu Y ke sini sampai ke sumbu X yang ada di sini, ini kuadran kedua. Dari sumbu sini ke sini namanya kuadran ketiga. Dan dari sini ke sini adalah kuadran keempat. Kita tahu kalau dari sini mengarah ke sini, ini berapa sudutnya ini? 90 derajat. Ke sini 90, ke sini 90, kuadran 4-nya juga 90. Sehingga 90 kalau 4 jadi satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Nah, sekarang kita jelaskan sudut-sudutnya untuk kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita bahas sekarang di sini. Ini adalah kuadran pertama. Ini tadi kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Saya punya sudut, misalnya sudut saya tarik dari sini ke sana. Nah, yang di sini ini adalah misalnya 30 derajat yang di sini. Misalnya di sini adalah 30 derajat. Nah, ini adalah sudutnya 30 derajat. Maka di kuadran pertama ini dikatakan juga 30 derajat. Nanti lain dengan sudut yang dihitung di kuadran 2, 3, dan 4. Kalau di kuadran pertama yang dimulai dari sumbu X yang ada di sini, berapapun yang ada di sini, ini adalah sudutnya. Berarti untuk di kuadran pertama itu bisa dikatakan hanya alfa saja. Alfa itu berapa? Yaitu sudutnya. Nah, itu kalau di kuadran pertama. Misalnya di sini saya punya sudut yang lain, misalnya di sini. Nah, misalnya di sini misalnya sudutnya kita tarik ke sana. Dari sini sudutnya misalnya dari sini mengarah ke sini, ini 80 misalnya. Sudutnya 80 derajat. Maka di sini berapa sudut ini? Hitungannya adalah dari garis sumbu X mengarah ke sana. Ya berapa? Ya tetap 80 derajat. Ya. Itu di kuadran pertama. Atau kuadran pertama dikatakan sudut lancip. Kenapa dikatakan sudut lancip? Karena nilainya kurang dari 90 semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke kuadran kedua. Bagaimana kalau di kuadran kedua? Misalnya saya punya sudut begini. Hitungannya sudut ini ke sana misalnya. Sudut itu dihitung mulai dari sumbu X tetap. Dari sini mengarah ke sini. Nah, dari sini ke sini itu sudutnya misalnya tadi kalau di sini 100 ininya misalnya 30 berarti 120 derajat. Dari sini ke sini itu 120 derajat. Berapa derajat kalau kita menghitung sudut lancipnya? Kalau sudut lancip karena di sini 130 itu sama dengan sudut tumpul, maka untuk mencari sudut lancipnya itu adalah hitungannya dari sumbu X. Sumbu X yang lancip mana? Berarti yang di sini. Ini sudutnya, bukan yang di sini yang dihitung, tapi yang di sini. Nah, ini yang dihitung. Berapa sudut ini? Kalau tadi di sini sampai ke sini 100 berapa tadi? 120 ya. Tadi saya minta 120 derajat ini tadi mulai dari sini ke sini. Berarti sisanya ini berapa? Ya 100. Kalau garis lurus kan 180. Kalau di sininya 120, maka sisanya di sini berapa? Ya 60. Itu ya. 60 derajat. Berarti sudut ini berapa sudutnya? Sudut lancipnya adalah sudut 60. Di kuadran berapa?
di kuadran kedua. Gitu ya. Contoh yang lain, saya punya garis. Misalnya di sini sekarang. Nah, di sini. Nah, itu hitungannya adalah garis itu hitungannya dari sini. Dari 0, dari garis sumbu X, terus sampai ke sini. Nah, ini berapa sudutnya? Yang saya minta tadi misalnya menggambar 170. Ada 170 derajat. 170 derajat. Kalau kita bicara 170 derajat, berarti ada di kuadran kedua. Kenapa di kuadran kedua? Karena batasannya di sini sampai 180. Berarti kalau 170 sudut tumpulnya, berapa sudut lancipnya? Berarti yang dihitung yang kecil ini. Berapa yang kecil ini? Kalau di sini 170, di sini kalau garis lurus 180, maka rumusnya adalah 180 dikurangi alfa. Nah, dikurangi alfa. Ini untuk yang di kuadran pertama. Di kuadran pertama tadi hanya alfa saja, berapapun sudut itu. Kalau di kuadran kedua, rumusnya adalah 180 dikurangi alfa. Coba misalnya kalau kita punya sudut 150. Ini kan sudut tumpul 150. Itu sama artinya sudut berapa ini kalau kita jadikan sudut lancip? Ya berarti 150 ini di kuadran berapa? Di kuadran kedua. Rumusnya kuadran kedua 180 dikurangi alfa. Alfanya tadi berapa? 150. Maka sama dengan sudutnya adalah 30. Ini ya. Berarti 150, sudut 150 itu sama artinya dengan sudut 30. Cuman di kuadran kedua. Contoh yang lain, misalnya saya punya sudut 125. Nah, ini kan sudut tumpul. Sudut tumpul di mana? Di kuadran kedua. Kenapa? Karena sudah melewati 90 dan kurang dari 180. Nah, berarti di kuadran kedua 125 tumpul sama artinya dengan kalau sudut lancipnya berapa? Rumusnya ini 180 dikurangi alfa, maka 180 dikurangi 125 ini tadi yang diminta soalnya. Maka sama dengan berapa? 55. 55 ini sudut lancipnya. Tapi di kuadran berapa? Kuadran kedua. Jadi ingat, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 harus diketahui di kuadran mana. Karena aturannya nanti berbeda. Bagaimana aturannya? Kita bahas di lain hari, di lain kesempatan lain. Hari ini saya hanya membahas di kuadran 1 dan kuadran 2. Lain waktu kita bahas di kuadran 3 dan kuadran 4. Oke? Tetap semangat, tetap optimis. Selamat belajar.